Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Titikoma, kembali lagi kami hadir di hadapan Anda untuk menyajikan kisah nyata dan juga kisah misteri. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan kisah tentang pesugihan warung mie ayam. Karena tekanan hidup, pemilik warung mie ayam memilih jalan pintas dengan cara melakukan pesugihan. Begitu cepat ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Warungnya terus ramai, dipenuhi dengan pelanggan. Seperti apa kisah pesugihan warung mie ayam ini? Simak terus ceritanya. Seorang karyawan swasta yang memutuskan untuk pensiun dini, ia kini membuka usaha warung mie ayam dengan menggunakan modal hasil pensiunnya. Sebut saja dia Iwan. Sebelum membuka usahanya, Iwan mencoba berbagai resep, dan terlebih lagi, ia membagikannya ke tetangga sekitar dengan tujuan untuk mengetahui rasa dari resepnya tersebut. Setelah rasa dari mie ayamnya cukup, barulah Iwan memberanikan diri untuk membuka warung mie ayamnya tersebut. Untuk lebih mendukung usahanya, Iwan mencari lokasi di perkotaan dekat dengan perkantoran. Sudah 2 bulan berjalan, usaha warung mie ayam miliknya terlihat sepi. Walaupun terkadang masih ada yang membelinya, namun berbeda dengan pedagang yang lain yang selalu sibuk melayani banyak pelanggannya. Setelah itu, Iwan hanya duduk termenung untuk menunggu pelanggan yang datang. Sejenak ia berpikir, apa yang terjadi dengan usahaku? Modal yang aku gunakan adalah uang dari hasil pensiunku, dan aku tidak memiliki masalah. Tetapi tetap saja pelangganku sepi, ucapnya dalam hati. Dalam menjalankan usahanya, Iwan hanya dibantu istri untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan juga 2 anaknya yang sesekali membantu mereka. Hasil yang diperoleh juga belum maksimal. Bahkan uang modal usaha juga belum balik. Hal itu membuat Iwan memutar otak hingga ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Di hari liburnya, Iwan memberanikan diri untuk mendatangi seorang dukun. Dukun tersebut sudah cukup terkenal di kampung itu. Sesampainya dia di sana, Iwan mulai mengutarakan maksud dan tujuannya. Mbah, saya memiliki usaha mie ayam. Sudah lama saya membuka usaha mie ayam ini. Akan tetapi, pelanggannya masih saja sepi. Apakah Mbah bisa menolong saya? Dukun itu hanya memandangi Iwan sambil sesekali tersenyum kecil, seperti ada sesuatu rencana untuk mengatasi masalah yang dialami Iwan. Kalau hanya seperti itu, sekarang kamu bisa pulang. Dan jangan lupakan syaratnya, kata dukun itu sambil menyuruh Iwan pulang. Di perjalanan pulang, Iwan hanya mengingat syarat yang disampaikan oleh dukun itu. Ingat, mie ayam tidak boleh dibawa pulang. Dan jangan sampai lupa saja. Keesokan harinya, Iwan sangat bersemangat untuk membuka warung mie ayamnya. Seakan-akan itu adalah hari pertama ia membuka warung tersebut. Ia pun melakukan kegiatan seperti biasa, membersihkan meja, menyiapkan peralatan lainnya,
dan dia juga menyediakan banyak variasi minuman. Setelah beberapa saat, pelanggan pun mulai berdatangan. Ternyata pertemuan Iwan dengan dukun itu tidak sia-sia, langsung membuahkan hasil. Banyak pelanggan yang datang untuk makan di warung miliknya. Sekarang ia tidak lagi banyak melamun, karena sibuk harus memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggannya. Iwan juga bingung, kenapa bisa secepat ini? Kalau seperti ini terus, bisa untung banyak saya. Yang terpenting adalah rutin memberikan sajen dan melarang pelanggan untuk membawa pulang mie ayamnya, kata Iwan dalam hati. Dalam waktu 3 bulan, Iwan sudah mendapatkan keuntungan dari usahanya. Bahkan uang modal pun sudah kembali. Iwan juga memanjakan istri dan anak-anaknya. Ia membelikan pakaian, tas mewah, dan juga barang elektronik lainnya. Iwan merasa bahagia karena nasibnya sudah berubah, meskipun dengan cara yang tidak benar. Suatu malam, di hari ulang tahun istrinya, Iwan memberikan kejutan. Akan tetapi, istrinya tidak merasa senang dalam hal itu. Dilihat dari raut wajah istrinya, sepertinya ada beban yang disembunyikannya. Apa benar kamu memakai pesugihan untuk warung kita? Tanya sang istri kepada Iwan. Iwan yang tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya, langsung kaget. Kok kamu nanyanya seperti itu? Siapa yang bilang? Tanya Iwan kepada sang istri. Tahu dari teman-teman dan tetangga. Katanya ada yang bisa melihat. Ungkap sang istri lagi. Bisa ngelihat gimana? Bisa saja kan, karena mereka iri ngelihat usaha kita yang maju. Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kita manfaatkan rezeki yang sudah diberikan Tuhan melalui usaha warung mie ayam kita. Iwan mencoba menenangkan istrinya dengan membawa-bawa Tuhan. Beberapa hari kemudian, berita tentang warung Iwan yang menggunakan pesugihan semakin menyebar di sekitar warung dan tempat tinggalnya. Pelanggannya pun mulai berkurang, dan pendapatannya semakin menurun. Warung Iwan pun kini dijuluki mie ayam lidah setan atau mie ayam pesugihan. Dari julukan yang tidak enak itu, membuat Iwan kesal dan bingung. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan dukun itu kepada warungnya? Dengan rasa penasaran, Iwan mencari orang pintar lainnya untuk membuka mata batinnya. Ia ingin membuktikan semua omongan orang terhadap warungnya. Kemudian ia bertemu dengan Ki Ahmad dari salah satu temannya. Kemudian Ki Ahmad melakukan ritual untuk membuka mata batinnya. Setelah melakukan ritual cukup lama, akhirnya mata batin Iwan pun terbuka. Dan ia pun semakin penasaran. Ia ingin mengetahui apa yang ada di warungnya. Keesokan harinya, Iwan bergegas pergi ke warungnya. Ia ingin membuktikannya sendiri. Setelah sampainya ia di sana, betapa kagetnya Iwan. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di gerobak tempat ia berjualan, ia melihat sosok makhluk besar, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Dan dari mulut makhluk itu dipenuhi dengan banyak air liur yang menetes-netes di atas kuali dan dandang tempat ia berjualan. Melihat semua itu, Iwan sekarang percaya atas apa yang dibilang orang-orang tentang warungnya. Sejak saat itu, Iwan tahu tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Demikian sahabat, semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.
Jangan lupa nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.